Kalau siji jajar telu itu maksudnya anak pertama nikah sama anak pertama berikutnya, bapaknya ini juga anak pertama, jadi harus ada yang ngalah salah satu dalam keluarga besar. Ngalahnya apa? Yang meninggal, itu nggak boleh. Iya, kalau kita selesai ijab kabul kemudian kita dinyatakan sah, itu entah jin yang negatif ataupun setan itu menjadi mereka karena gagal menguji gagal membatalkan apa mereka yang nonton meminta loh. ya. Iya, dalam prosesi itu. Bahkan kalau Mas pernah dengar dulu pernah penumbalan kayak pengantin tebu itu. Iya, pengantin tebu. Contohnya Iya. itu kan diambil dari pengantin yang benar-benar masih satu perawan, yang satu perjaka. Yang maaf bukan status ya, tapi benar-benar belum pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, tapi sudah ijab, belum melakukan malam pertama, itu betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Kemarau, kemarau. Nggak minuman gaib. Oh iya, minuman gaib. Numplak. Ini minuman gaib nih ya, minuman gaib. Nah teman-teman, kali ini aku sama Om Hao bakalan ngebahas satu tema yang mungkin cukup familiar ya Om ya. Agak menarik juga teman-teman, apalagi tema ini berkaitan tentang dengan jodoh gitu loh Om. Jadi kita bakal membahas tentang mitos-mitos di pernikahan, terutama nih Om ya. Kan pernikahan banyak ya, beda budaya, beda cara juga kan. Nah terutama di Jawa nih, itu kan banyak banget mitos-mitosnya loh. Jangan A, jangan B, jangan C, jangan D. Nah yang paling pertama mau kita bahas, Om, kenapa weton itu penting untuk menentukan jodoh bahkan ya sampai ke waktu pernikahan? Weton ya paling kita sering denger ya. Kan ada istilahnya, Betul. wetonmu rapas, jodohmu kandas kan gitu. Ada istilah itu kan. Nah, kenapa weton sesakral itu ya? Nah, terutama bagi kami di Jawa gitu ya. Sebenarnya ini juga mungkin ada serupa dengan weton di daerah lain. Tapi saya nggak tahu istilahnya apa gitu. Mungkin ada ya. Sio ada nggak? Sio ada. Ada. Bisa. Sio gitu. Sedikit tentang sio. Kalau sio itu yang nggak boleh kelipatan 3, 6, 9, 12. Pokoknya kelipatan 3 nggak boleh. Terutama yang 6. Jadi kan sio itu 12. Kalau dia kayak jam, kita ngeliat jam Mas. Jadi kalau kayak jam 3 sama jam 9 kan selisih 6. Iya. Itu nggak boleh karena gini. Berseberangan. Kalau di Tionghoa gitu nggak boleh. Nah kalau di weton ini yang nggak boleh itu kalau di Jumlah jatuhnya adalah pati. Nah, kemudian ada pegat juga. Pegat itu adalah cerai gitu ya. Terus pati itu mati. Nah mati ini kan luas gitu. Nah weton itu memiliki sakralitasnya itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan unsur pernikahan itu sebenarnya Mas. Tapi ini alarm atau rambu-rambu yang berdasarkan ilmu Titan. Yang zaman dulu mungkin ada orang seperti ini tuh ada gitu. Misalkan orang jatuh pati, kalau dihitung jumlahnya sama, jumlahnya ketemunya jumlah pati sisanya. Itu zaman-zaman dulu mungkin orang dengan seperti ini mesti mati gitu. Jadi hitung-hitungan ya? Iya, statistika dan probabilitas. Oke, jadi nggak ada kaitannya sama gaib gitu? Nggak ada. Itu benar-benar dihitung. Oke, Nggak ada sama sekali. Kalau ngomong weton, sio, feng shui, kemudian horoskop ya mungkin ya, yang benar-benar itu nggak ada kaitannya sama metafisik. Itu ilmu Titan. Pure statistik. Mungkin teman-teman yang kuliah di ekonomi, kuliah di teknik gitu ya, matematika kan akrab dengan statistika dan probabilitas. Nah itulah weton. Itu kan ada angka-angka, kombinasi angka. Nah weton itu terdiri dari hari dan pasar. Jadi hari itu meliputi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasaran ada Wage, Pon, Pahing, Kliwon, dan Legi. Dan ini udah lama Om? Iya. Dipakainya? Sudah lama. Zaman kerajaan? Lebih. Karena mungkin bahkan di beberapa prasasti ditemukan sudah ada penyebutan pasar-pasar itu Pahing, Pon, Wage itu udah ada. Berarti kan sudah ribuan tahun itu ada. Harinya mungkin ya, kalau Sabtu Minggu ini kan serapan Mas. Yang kita pakai sekarang kayak Jumat, serapan dari bahasa Arab. Kemudian
ada juga yang minggu serapan dari bahasa Portugis, nah gitu serapan aja misalkan, tapi ada bahasa khusus dulu gitu. Misalkan dalam prasaja ada Raditya Pon atau Aditya Pon, itu berarti Minggu Pon. Dijadiin ke nama ya, kayak Bambang Pacul, kayak gitu nama-nama kayak gitu, Ujang Pengkolan. Mungkin Selasa yang paling kenal nih istilahnya adalah Anggoro. Itu kalau kayak Legi itu kan Selasa Legi, Selasa Kliwon itu Anggoro Kasih, bahasa Jawa kunonya. Menarik. Udah lama sebenarnya ya. Itu lama banget berarti Om ya. Nah ini kan banyak tuh Om, maksudnya hitung-hitungannya ya, bermacam-macam hasilnya gitu. Tapi gimana sih cara untuk menentukan hari-hari yang baiknya itu di dalam pernikahan, terutama di dalam weton? Kalau itu nanti ada yang benar-benar nggak boleh itu kan tadi itu Mas, kalau pati itu nanti kita lihat dulu nih permasalahannya apa. Patinya itu pasti ada satu permasalahan yang mendasar. Misalkan kalau menikah itu kan kita pikirkan itu sama ya, sekufu. Kalau disarankan kan sekufu, baik sukunya, agama, paling pendasar tuh agama itu nggak boleh beda tuh. Kemudian yang jelas harus beda jenis kelamin ya. Oh tuh. Terus itu utama. Kemudian satu agama, seiman gitu. Yang berikutnya adalah latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga. Ya sekarang ada bukan 3B, sekarang 4B. Apa tuh? Kan ada bibit, bebet, bobot, BI checking. Oh, waduh. Kenapa? Karena kalau mau nikah juga harus dicek ini loh, pasangannya punya utang nggak loh, jangan sampai nanti itu jadi masalah finansial. Sepakat. Itu beneran, jadi harus ada keterbukaan gitu, jangan sampai nanti setelah nikah saya punya utang sekian, tanggungannya sekian, itu ada. Bener, sering tuh denger tuh sekarang tuh, era-era sekarang tuh. Iya, BI checking gitu, karena kan ada yang sering nongol di komentar tuh, itu juga pemicu yang nomor 4 itu tuh. Itu, jadi sekarang nggak hanya 3B tapi 4B. 4B itu. BI checking harus terbuka. Bebas dari utang, bebas dari judol ya Om ya. Utang ini baik dirinya sendiri atau maaf kata keluarganya juga. Berat sih Tom. Terutama untuk kalian perempuan yang akan menikahi laki-laki. Iya tuh. Cek dulu, dan sebaliknya juga sebenarnya harus terbuka. Bersih lah intinya ya. Jadi tidak ada beban yang dibawa dari lajang ke jenjang pernikahan. Karena kita memasuki bab baru. Jangan sampai bab sebelumnya belum selesai terus kita selesaiin di bab kedua gitu. Kita kayak membawa masalah dengan orang baru kan, jangan. Jadi kita mulai nol semua. Gitu. Nah Om, kalau misalkan nih aku nikah misalkan sama seseorang tapi wetonnya itu pati, tapi tetap dijalanin, itu kayak gitu misalkan ada konsekuensinya nggak? Oh iya, kalau itu kan nanti kayak istilah-istilah itu tadi, mesti ada permasalahan, beda suku, beda agama, mesti ada Mas. Nggak mungkin itu ya nggak tahu kok bisa gitu, pasti ada tentangan dari orang tua, ini itu tetap ada. Kalau dijalankan ya sudah di awal kita ngambil yang paling krusial itu agama. Kalau dijalankan kan gimana terusan? Misalkan contoh mati itu nggak hanya selamanya mati ini loh Mas, mati meninggal ya, tapi perasaan mungkin itu perasaan, mungkin dimatikan keluarganya, dari kakak, walaupun pasti akan keluar ya karena bukan kakak sendiri. Iya. Tapi bisa mati keturunannya, bisa mati rezeki macam-macam. Nah soal mati keturunan sebenarnya juga disarankan sebelum nikah harus cek kesuburan juga, dan nanti ada konsekuensinya apa. Iya sih benar. Apakah akan apakah akan tetap menjalankan itu dengan menerima konsekuensi, apakah child free atau adopsi atau apa, itu diumumkan berikutnya. Terus kemudian penyakit berbahaya atau keturunan. Kemudian tanya, kok nikah ribet? Ya emang ribet lah, kita nggak sehari 2 hari untuk sampai meninggal til jannah kan. Iya. Gitu sampai terus. Kalau masalah minor ya kayak kebiasaan apa itu bisa dibenerin Mas. Itu maksudnya kalau yang paling mendasar tentu pertama adalah agama, itu paling utama. Suku juga berpengaruh. Suku, ras, agama. Ini bukan terus ngomong kisaran enggak, tapi itu berpengaruh gitu, karena setiap budaya, setiap suku pasti beda budaya. Bahkan nikah dengan satu suku aja kan, satu negara, satu suku, satu pulau aja kan beda, apalagi yang beda. Betul. Itu biasanya gitu Mas, berakhir kematian itu nggak selamanya meninggal, ada aja gitu. Tadi ada pati, satu lagi apa Om? Yang pegat. Kalau pegat cerai, pisah. Oh tetap nikah, paling beberapa bulan
ada nama sebutannya apa ya? Pernikahan anggur yang kayak gitu Oh iya, dong. iya. Pernikahan apel, kayak Iya, iya. gitu loh. Iya, itu juga bisa berpengaruh. Cerai di sini, pegat di sini bukan berarti karena perbedaan paham, prinsip, tetapi juga maaf kata, makanya tadi dicek itu apakah ada penyakit sebelum menikah. Mental kah? Penyakit mental? Mental juga Iya. ya, fisik juga ya. Iya. Bisa jadi nanti nikah pasangannya wafat, itu juga bisa. Innalillahi. Karena cerai atau pegat itu nggak selamanya ada di pengadilan agama, tapi juga meninggal salah satu. Cerai mati kan ada, cerai hidup, cerai mati. Itu pasti karena ketika sebelumnya ya ada beberapa calon pengantin yang bisa bukan kok konsultasi, ngobrol, teman dekat lah ya, gitu. siap, Hitungannya kok sama gitu loh maksudnya. Dihitung tahunnya gini-gini, tapi biasanya nanti kalau kemudian itu tetap dilakukan, biasanya nanti ada ruatan. Jadi mengganti mencari hari baik untuk prosesi ijab kabulnya atau pemberkatannya. Oke, berarti bentar Iya. Om. Berarti kan masalah perwetonan dalam pernikahan ini bukan cuma perihal weton perempuan dan weton laki-laki, Iya. tapi hari akadnya juga dan Iya. Itu bisa. hitung-hitungan juga. Iya, ada. Kalau yang untuk ini untuk subspesialis perwetonan ada Subspesialis lagi. perwetonan. Saya tidak menjangkau ke situ. Iya. Ada jamnya berapa, kemudian seserahan maharnya harus apa, nanti bacaan tuh kayak kendurinya mau apa, itu beda lagi. Malam pertamanya juga ada wetonnya, Om? Oh enggak, bebas. Oh, bebas. Siap, Om. Siap. Malam pertama apa dulu nih? Ya maksudnya malam pertama setelah pernikahan gitu loh. Bebas itu ya. Bebas. Nggak perlu weton-weton apa gitu. Enggak, kalau itu mah terserah. Terserah yang penting udah halal ya, Om, ya. Halal. Sebelumnya test drive. Baru beli gitu ya. Speechless. Astagfirullah. Oke, berarti weton itu bukan sugesti ya, lebih tepatnya lebih ke kayak hitung-hitungan yang memang udah ada dari terdahulu, bahkan Iya. bukan cuma tentang pernikahan aja, bahkan untuk hal-hal lain pun seperti ini Om ya, apa kayak misalkan tanduran dan lain-lain. Iya, untuk tani. Untuk pertanian. Ada. Itu kan berdasarkan sebenarnya berdasarkan lunar ya Mas, kalender bulan ya. Untuk itu juga spesialis juga Mas, termasuk kalau kita sebut untuk pendirian bangunan. Nah, ternyata pendirian bangunan candi itu juga Pak, itu kan weton, saya baru tahu juga. Di prasasti tadi saya sebutkan tanggalnya ini ada mangsanya. Oh, banyak ya Omnya jadi Iya, lingkupannya. Tapi Om, kalau dalam pernikahan nih selain weton ya di Jawa, itu ada nggak sih kira-kira yang tradisi lain gitu yang perlu perhitungan atau yang mungkin terkikis zaman yang mungkin terlupakan, ada nggak kira-kira Iya, apa lagi? terutama generasi sekarang ya, nggak percaya itu gitu ya. Mas Ami gimana tuh generasi sekarang nggak percaya nantang gimana itu? Iya. Kalau weton bisa dijelaskan logis kok. Nah, kalau saya ya, antara weton ini mungkin yang bisa saya untuk komparasi itu adalah perhitungan Siu atau Feng Shui. Feng Shui. Chinese. Jadi antara Jawa dan Chinese itu sama, banyak persamaan. Kalau nanti memahami tentang hitungan Jawa, nanti juga akan memahami hitungan Chinese kok Mas, dan sebaliknya. Walaupun istilah dan tata caranya berbeda tadi hampir sama, tidak jauh beda. Cuman bermain yang kita sebut nanti numerologi. Numerologi. Kalau ini juga ada subspesialisnya. Dulu kita pernah ngobrol tuh dengan Mbak Indah gitu. Itu spesialis numerologi. Gitu. Tetap ya Om, hitung-hitungan ya, Hitungan. nggak asal Bahkan apa, nomor terawang-terawang bahkan gitu nomor ya. mobil, nomor rumah, nomor HP, tanggal lahir itu semuanya bisa dihitung. Wow. Ada ahlinya dong. Ada Mbak Indah itu. Kalau yang ahli tentang numerologi itu juga pernah ada di obrolan santai. Ini mungkin teman bisa scroll ke bawah lagi untuk lihat itu gitu. Menarik. Gitu Jadi ya. memang perhitungan weton atau bahkan budaya-budaya tradisi Jawa maupun apa ya, kayak perhitungan-perhitungan lain gitu dalam pernikahan itu penting ya Om, lumayan Iya. cukup penting ya. Iya, apapun itu kan perhitungan di sini nggak hanya weton Mas, tapi perhitungan budgeting juga. Betul. Jangan sampai ini tadi poin 4 itu, 4B, yang B terakhir itu. Karena perhitungannya salah, pestanya besar-besaran, B checking maksud. Betul. Jadi makanya orang tua zaman dulu tuh lebih berhati-hati Om ya, maksudnya terutama di Jawa lah ya gitu ya. Jangan sama Sunda katanya dulu karena ada perang bubat. Gimana itu kalau kayak gitu Om? Iya, kalau itu yang saya ketahui, kalau saya ketahui tentang hal ini tidak diskriminan atau sara ya.
Saya Trust issue pernah. nggak sih Om? Hah? Cuman masalah Oh, trust iya, issue atau trust gimana? issue sebenarnya nggak masalah sih mau nikah sama siapa juga. Betul. Yang Terus, penting tadi itu ya. Iya, kalau Jawa sama Sunda terus nggak baik atau apa, Jawa sama Jawa atau Sunda sama Sunda juga kadang nggak baik juga. Tergantung perilaku individualnya. Iya, tergantung. Dan banyak juga saya memiliki beberapa teman juga yang antara itu juga banyak kok Mas, yang biasa-biasa aja sekarang langgung aja. Ya kita kan nggak tahu ya bahagia apa enggak, itu kan mereka ngerasain, tetapi ya langgeng-langgeng juga sampai hari ini biasa aja, direstui juga aman. Ya secara kasat mata alhamdulillah masih bersama, masih bareng gitu Om ya. Jadi memang tidak ada diskriminasi ras atau apapun lah ya Om ya. Iya, saya memang pernah ngobrol ya dengan seorang budayawan Sunda pada waktu itu, karena saya selalu melihat sudut pandang itu tidak hanya dari satu titik. Kalau di Jawa kan kaitannya sama perang Bubat, yang itu bisa dijelaskan ini kenapa ada. Tapi kalau di Sunda sendiri yang pernah waktu itu saya peroleh bahwa posisi kalau secara peradaban budaya itu kan sangat lebih tua dari Jawa Mas. Ya, bisa kita lihat adanya situs Tarumanegara misalkan, kemudian baru Mataram kuno itu tahun berapa ya, memang iya tuh. Nah sehingga kalau misalkan gadis Sunda itu dengan apa mas-mas Jawa itu ya harus manggilnya kan teteh katanya gitu. Iya. Karena kan Mbak gitu. Kalau yang laki-laki Sunda yang perempuan Jawa enggak apa-apa. Itu yang saya ketahui gitu. Sedikit cerita, saya nggak bisa jelasin kalau sensitif gitu. Gitu, tapi sama juga sih mau mana-mana. Bahkan lintas etnis misalkan Jawa dengan Chinese misal itu juga itu banyak juga mesti campur sebenarnya. Ya tergantung individualnya sih Om ya berarti. Iya, Om, ya. kalau saya bilang tuh sekufu itu tadi, sekufu ya kita harus paham diri, misalkan nikah dengan beda sudut pandang, beda budaya, beda ini ya, jangan sampai ngangong-ngangong nanti ketika nikah kan, gitu. Karena nikah itu gini ya, 90% tuh ngobrol loh, 10% ya lain-lain gitu, 90% ngobrol, jadi harus bagaimana bisa kita komunikasi setiap hari gitu. Oke, menarik. Setiap detik menurut saya. Jadi memang teman hidup soalnya. Penting banget gitu untuk bisa tahu hitung-hitungan segala macamnya Om ya. Jadi dalam weton pun di pernikahan itu termasuk apa ya, mendetail agar pernikahan yang nggak cuma sehari dua hari ini bisa berjalan dengan baik. Iya, ya kan? tapi gitu. perlu diketahui sebelum kita ke berikutnya ya, bahwa ketika weton suami istri itu misal oke, nanti ketika anak lahir itu berubah lagi. Nah itu anak lahir itu karena kita nggak sebut kemudian ini bahwa maaf ya, karena ada 3 hal, apakah itu tetap menguatkan jodoh, apakah mendatangkan rezeki atau menjadi ujian cobaan, itu semuanya akan nano Mas, akan berubah. Bahkan hitungan numerologi juga berubah. Menarik. Mungkin ada bahasan spesial khusus tentang weton pernikahan ini Om nanti ya kita ya. Jadi rumah tangga kan suami istri punya anak lahirnya tanggal berapa itu merubah Mas. Karena kan ada suami istri gonjang-ganjing mau cerai, anak lahir rujuk lagi. Iya. Ada. Iya, menarik. Ada rezekinya bagus, rezekinya kurang nih. Misalkan memang benar kok kalau saya sebut menikah itu mendatangkan rezeki gitu ketika kita memuliakan pendamping kita. Tapi kalau nggak memuliakan ya tahu sendiri. Iya. Tuh, gitu. Jadi cukup beneran menarik, Mas, itu ada beneran. Membahas weton tuh emang nggak pernah habis teman-teman, cukup menarik banget gitu. Ini aja baru pembahasan tentang pernikahan. Mungkin kita buka sesi lain yang lebih khusus nanti tentang bab pernikahan Om ya di weton mungkin. Tapi kalau musim-musim kawin. Nah, bentar lagi Desember musim hujan kan. Musim kawin tuh pasti banyak tuh pernikahan. Oke, next Om. Topik selanjutnya yaitu tentang perkara gaib di dalam pernikahan. Iya. Bener gak sih Om? Katanya menikah atau pernikahan itu bisa menarik perhatian para lembut atau jin. Pasti Mas, itu bahkan setan itu. Iya. Setan tuh membisikkan aneh-aneh lah. Kita udah ngalami lah, tahu ya. Sebelum, makanya gini kan juga ada saya lupa ya, maaf ya kalau bukan ahli agama gitu ya, kan rahasiakanlah lamaranmu, Rasulullah kalau tidak salah. Jadi ketika habis tunangan atau lamaran, tukar cincin lamaran, jangan dipublish, saya mohon gitu. Iya nggak Mas Sami? Iya betul. Karena kebanyakan kasus terus kayak gitu. Dibukakan yang jelek-jelek, dibikin bagaimana gagal. Iya.
gitu. Saya sendiri dulu juga dari pacaran sampai lamaran sampai ke KUA, kalau nggak hari H nggak akan kita kasih tahu gitu, karena aing gitu. Betul. Itu Betul. kenapa? Karena ujian menuju prosesi ijab kabul itu berat loh. Itu bagaimana mau digagalin, karena setan nggak suka itu, karena pernikahan adalah mensempurnakan separuh agama itu. Jadi memang godaannya iya, kita lihat dari setan dulu deh yang goda. Sebelumnya digoda, setelah digoda juga. Kan pernah dengar istilah ada jin dasim, itu juga Mas. Jin di dalam rumah tangga. Di rumah tangga itu yang selalu membisikkan hal-hal negatif. Nah itu Membuat pertengkaran dalam rumah tangga. apapun itu, hal kecil jadi ini jadi semeruang. Makanya komunikasi itu tadi yang paling penting, jangan sampai salah paham, jangan mendem-mendem gitu ya kalau diomongin, karena ini seumur hidup ya, bahkan sampai akhirat nanti. Iya, bukan sehari 2 hari ya pernikahan. Nggak aja di dunia loh. Iya, sampai di akhirat nanti. akhirat dan separuh hidup kita pasangan kita yang nemenin. Itu kan separuh hidup kita ini kan udah sama keluarga sebelumnya, saudara kita, bapak ibu kita, tapi setelah ini dengan misal kita laki-laki dengan istri dan anak kita, bab baru. Nah, kalau ngomong tentang hal gaib, saya merasa itu Mas, itu yang paling kuat ya. Selain memang aura seorang pengantin tuh menariknya luar biasa. Jadi banyak jin-jin dan entitas tertentu yang mendekati. Bahkan kalau Mas pernah dengar dulu pernah penumbalan kayak pengantin tebu itu. Iya, pengantin tebu. Contohnya itu kan diambil dari pengantin yang benar-benar masih satu perawan, yang satu perjaka. Yang maaf bukan status ya, tapi benar-benar belum pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, tapi sudah ijab, belum melakukan malam pertama, itu yang diculik Mas. Maksud ya? Kalau untuk mencari pengantin tebu itu, kayak untuk tumbal-tumbal lah, gitu. Yang benar-benar masih gadis, masih perjaka, tapi belum ngapa-ngapain nih, belum pernah melakukan hubungan badan, masih belum nyentuh satu malam tuh Om ya, belum nyentuh tapi malam sudah pertama ijab. tuh ya, tapi udah ijab tuh. Susah kan? Misalkan berarti penculikannya tuh antara asar sama maghrib tuh berarti ya. Tergantung hijabnya jam berapa. Oh iya. Kalau misal hijabnya jam 10 Kan biasanya pagi. hijabnya pagi. Iya, ngambilnya ya jam habis tok itulah Mas. Iya. Kan kalau kesorean udah nggak tahu. Oh iya. Benar-benar diculik Mas, kalau zaman dulu iya. ya benar-benar didandani, atau mereka yang tidak ada hubungan sama sekali, nggak ada hubungan asmara, mereka diculik aja, laki-laki perempuan ditemukan dan dinikahkan baru dipakai untuk itu, ada juga. Jadi nggak, maksud ya, ada kan alternatif mungkin kalau nyari yang kayak gitu kan susah misalkan atau apa, tapi yang benar-benar ngambil laki-laki dari mana, yang perempuan dari mana, dinikahkan, dirias, dinikahkan, diijabkan, jadi Kembali. itu. Wow. Jadi yang auranya itu Se-powerful kan itu ya. Makanya kalau kita kenduri, kalau saya dulu saya bisa merasakan auranya Mas, kenduri. Nasi besek itulah, itu kan biasanya ada bayi lahir, ada pengantin, ada orang meninggal tuh rasanya beda. Kalau pengantin sama bayi lahir itu aromanya harum. Tapi kalau orang meninggal aromanya sabun orang. Iya. Wah, se-powerful itu ternyata. Wangi-wangi nih. Jadi mungkin yang nggak tulang wangi hari itu juga wangi. Itu. Apalagi belum melakukan itu Mas, belum melakukan, maaf ya kita sebut hubungan badan. Tapi udah jadi pengantin, itu hanya waktu berapa menit itu yang wangi-wanginya. Tapi dengan artian menikah tanpa terpaksa ya, dari hati. Jodoh, memang jodoh. Bukan yang dijodohkan, nikah kawin lari gitu ya. Dan bukan juga nikah karena sesuatu hal. Misalkan nikah karena ya maaf, yang laki-laki udah berumur, yang perempuan masih muda, karena harta, itu ya nggak bisa. Jadi auranya, sehingga ketika suami istri, pasutri yang melakukan hubungan suami istri, bertukar energi di situ, itu entitas-entitas juga bisa menyerap itu Mas. Sehingga karena itu energinya positif ya, sehingga kalau kemudian maaf terjadi perselingkuhan, itu energi negatif yang dibawa. Kenapa? Karena entitas itu ingin masuk ke situ. Kan ada istilah atau pengantin setan, pengantin iblis, pengantin jin, kan ada Mas. Gitu. Ada mereka kan ada doanya sebelum melakukan itu. Iya. Karena ada adabnya lah ya Om. Iya. Jadi mereka itu juga akan masuk ke situ. Itu. Ada adabnya lah. Dalam hubungan suami istri kan ada adabnya. Aku pernah dengar sih Om satu cerita gitu Om, kayak ada satu pengantin gitu. Jadi si istrinya nih gampang kesurupan. Jadi setiap malam itu beda-beda Om yang masukin Om. Oh.
gonta-ganti isinya. Kadang seperti apa, kadang jadi apa, kadang jadi apa. Terus setelah mendengar topik ini kayak aku berpikir, apa jangan-jangan itu yang dimaksud kali ya? Iya, itu bisa. Bahkan si laki-laki juga. Yang paling sering kita dengar ya, familiar paling ini, genderuwo yang nyamar jadi suaminya. Oh iya, itu Om sering banget dari zaman dulu itu. Itu juga sama, termasuk laki-laki yang ini Mas, lama mungkin LDM-an ya. Ya dia lurus-lurus saja lah, nggak selingkuh, nggak jajan gitu. Bisa jadi dia digoda makhluk halus juga, terjadi mimpi basah. Bisa. Nah ini kalau gangguan-gangguan menurut saya lebih selain tadi ada dasi misalnya apa juga berlaku ketika melakukan hubungan badan, sehingga di situ ada apa batasan hukumnya. Jadi emang setan-setan tuh cari celah ya Om ya. Bahkan dari sebelum pernikahan ya, dari Hamin berapa gitu tuh biasanya tuh ya. Macam-macam galau, berubah haluan, apa yang hilang. Gitu. Oh ternyata Ya, itu kain Mas terutama. Iya. Gembar-gembor habis itu nggak jadi. Nah Om, ini personal nih Om. Iya. Kalau Om waktu pernikahan itu ada hal mistis yang terjadi nggak sih Om? Entah itu H+1 atau pada saat menuju ijab, ada nggak sih hal mistis yang terjadi? Ada Mas saya. Ada, termasuk. Kalau ada orang yang nyerang kayak gitu gimana? Enggak, alhamdulillah. Karena kita rahasia-rahasia. Dan bahkan waktu itu kita kayak apa intimate wedding sih, tertentu gitu. Ya termasuk lelaku juga yang kita lakukan gitu. Terus perhitungan weton jelas. Itu banyak Mas. Bahkan setelah itu ya banyak sih, sama terlalu private ya, tapi ya saya bagikan tentang hal-hal itu gitu. Mengalami hal-hal ganjil metafisik itu juga banyak. Mungkin Tante kalau nanti mau bercerita mungkin. Oh ternyata Om juga diganggu juga ya ternyata. Menurut saya kan umum, karena menurut saya ketika menikah itu kan kita naik level. Dan kita tetap harus kosong terus Mas, nggak boleh ini, karena ujian itu setiap hari berubah soalnya terus. Nggak bisa ngadepin nggak soal baru gitu. Betul. Jadi memang apa ya Om ya, gangguan-gangguan ataupun tamu tak diundang itu bisa saja hadir gitu kan. Satu hal sih Mas, ini mesti saya cerita ya. Kalau kita selesai ijab kabul kemudian kita dinyatakan sah, itu entah jin yang negatif ataupun setan itu menjerit mereka karena gagal menguji gagal membatalkan apalagi yang minta ya. Iya. Dalam prosesi itu dulu saya sering lihat gitu, ketika ada entah kerabat teman yang ijab kabul itu ada entitas yang memang dia langsung maksudnya kabur gitu men. Kayak gimana itu? Saya ngalamin waktu itu. Tapi ada nggak sih Om tanda-tanda nih? Beda nih, misalkan ada tanda-tanda datang leluhur kita gitu. Ada nggak sih tanda-tandanya Om? Ada biasanya berupa aroma harum atau bentuk cahaya. Binatang gitu Om? Enggak. Burung gagak atau apa, Raja Wali? Enggak Mas, paling aroma ataupun kupu-kupu biasanya. Iya, kupu-kupu, tapi yang kupu-kupu cantik ya, bukan yang hitam gitu enggak. Ngatom itu, ngatom. Iya, maksudnya yang kuning atau apa gitu loh. Iya, kadang-kadang itu juga bisa membawa pesan. Burung kadang, tapi ya burung-burung berkicau Mas. Iya, bukan gagak kayak Raja Wali. Itu burung. Nggak ya. Ya maksudnya dalam bentuk-bentuknya beda-beda gitu kan, maksudnya ada yang bentuk wangian kayak bau dupa harum, terus juga kayak bau misik kayak terus gitu. Ini juga Mas, pantangan selapan itu tidak boleh keluar atau pergi jauh. Selapan itu 35 hari dari pernikahan atau 40 hari. Nanti nggak kena sawan mantan. Gimana sama sawan mantan? Sawan mantan itu apa ya, kayak ini penyakit non medis gitu, kena sawan. Sawan mantan tuh ada. Jadi saya dulu sama Mas, jadi setelah itu nggak pergi jauh. 40 hari? 35 sampai 40. Ini ada cerita kan, dulu kita pernah penelusuran di Magetan waktu itu di Jembatan Sadikem. Kan ceritanya pengantin baru yang di pinggir sungai akhirnya hanyut kan gitu. Karena ditinggal suaminya pergi, terus nyuci harusnya nggak boleh 7 hari, hanyut tuh gitu. Itu sawan mantan Mas, ada. Mungkin nanti bisa kita ceritain tentang sawan mantan juga. Menarik. Sawan bayi itu ada juga, jadi anak baru lahir yang nggak boleh sama 35 sampai 40 hari berpergian jauh. Gitu. Jadi termasuk kemarin juga anak saya yang pertama ini kan nginep itu lahir terus di tempat mertua gitu, ibu mertua
itu juga saya minta selama hampir 2 bulan tetap di sana, nggak boleh dibawa keluar kota. Jadi Oh keluar asawan- kota, kalau keluar rumah mah nggak apa-apa sih. nggak apa-apa keluar kota kan lewati macam-macam kan, entah itu perempatan, jembatan, pohon besar itu nggak kena sawan bayi. Oke, menarik nih. Ternyata dari pembahasan pernikahannya banyak yang bisa kita bedah 1 jam mungkin Om ya. Nah kita lanjut nih Om. Iya. Jadi tim researchnya obrolan santai sudah mendapatkan mitos-mitos nih Om yang baca. perlu Om tanggapi. Iya. Nah nih Om, mitos yang pertama nih Om ya. Ini banyak sih Om lokasinya dan ini terkait si pengantin itu dan pengiring itu nggak boleh lewat jalan ini Om, nggak boleh melintasi jalan ini. Ini ada di Gunung Pegat Wonogiri, ada di perempatan Palbapang Bantul, jembatan Cikembang Desa Bangbayangan Ciamis, jembatan Jirak Gunung Kidul, terus Puri Kaba-Kaba Tabanan Bali. Itu kenapa sih Om? Nggak boleh lewat? Iya, kalau ini kan kita ambil satu contoh ya, itu di Gunung Pegat. Gunung Pegat ya, kita pernah ke sana waktu itu. Namanya aja Pegat Mas, Pegat itu Ancara ya Mas. Jadi sebenarnya ada satu cerita bahwa setiap orang iring-iringan manten yang lewat situ itu pasti berujung perpisahan. Ini sebenarnya ada mitos yang sebenarnya berasal dari satu legenda tentang sosok orang laki-laki yang patah hati itu, dan nyumpahin dia nggak jadi nikah gitu ya. Nyumpahin ini yang lewat sini kan saya ganggu. Teriak itu, yang lewat sini saya akan ganggu gitu. Iya, itu makhluk astralnya. Jadi makhluk astralnya ini diyakini berasal dari dulu seseorang yang patah hati, kemudian menjadi kayak perjaka tua gitu ya. Ya, gampangnya hilang di situlah gitu loh Mas. Terus jadi Nyusahin Om, kegalaunya nyusahin Om. Iya. Jadi beberapa orang itu ngindarin benar-benar kalau rombongan manten tuh ngindarin daerah-daerah yang kita sebut ini tadi. Karena ada kejadian masa lalunya itu, jadi itu mutitan juga. Oh, alah, banyak orang yang melewati situ Berakhir tidak baik. berakhir tidak baik. Gitu. Malah mending menurut saya nggak tahu sekali. apakah bisa terbukti gitu ya? Iya benar sih Om. Kalau tahu mungkin kan jadi sugesti ya. Kalau nggak tahu coba lewat situ gitu ya. Jadi kepikiran di rumah. eksperimen gitu. Tapi Om bisa nggak sih kalau misalkan ada orang yang emang pengen pegat nih Om secara paksa gitu, kayak dalam hati tuh. Terus ya lewat aku pengen- situ? Ya aku pengen cerai lewat situ. Enggak, itu khusus kalau pengantin Mas. Makanya kalau beberapa orang yang terlanjur lewat situ atau apa, biasanya nanti lempar poin atau apa ya nggak musyrik ya. Menurut saya ini budaya keyakinan aja, tetap semuanya ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kan gitu. Mitos menurut saya sih Mas ini semua. Mitos itu kan bisa terjadi bisa tidak, tergantung sugestinya. Yang ceritanya kan oral history itu. Tapi ini udah sampai ada yang berabad-abad lalu gitu loh Om. Iya lama, udah memang cukup lama cerita-cerita kan itu sudah menjadi memori kolektif akhirnya. Oh, Bahkan misalkan ini daerahnya Mas lewat sini ya, harusnya ini bisa lurus gitu ya. Bahkan mereka muter loh, hindari tempat ini ada. Nyusahin. Jinnya nyusahin itu berarti mitos yang paling nyusahin itu pokoknya. Saya mungkin bukan ulah jinnya ya, ulah atau apa saya nggak tahu sih. Mitos saja gitu loh Om ya, Mitos, iya. percaya nggak percaya. Nah Iya. selanjutnya nih Om, menikah di bulan Suro atau Muharram dilarang. Jadi menurut kepercayaan Jawa, bulan Suro atau Muharram adalah bulan keramat yang penuh dengan berkah dan juga aktivitas gaib. Menyelenggarakan pernikahan saat bulan ini dianggap bisa mendatangkan nafsi. Iya, selain memang anjuran di agama kan itu bulan berkabung ya. Di masa Rasulullah waktu itu juga tidak baik untuk acara bahagia, happy-happy-an nggak boleh. Nah, bolehnya setelahnya atau sebelumnya, biasanya rame musim kawin. Itu Masa berduka dipakai buat pesta gitu Om, ya. biasanya suro itu mungkin untuk teman-teman yang ini juga sudah menikah, yang dapat undangan itu agak lega sebentar. Tapi Kalau ada bulan nggak sih Suro. Om, case-case khusus yang memang menikah di bulan Suro banyak datang petaka di pernikahannya gitu? Dulu pernah Mas ada kenalan itu menikah bulan Suro, dikasih tahu gini nggak percaya, biasa-biasa aja menurut saya. Biasa-biasa aja? Mungkin lebih ke sosial dan etika menurut saya sih ya. Iya sih, bener sih. Etika sih dengan budaya menurut saya, karena itu bulan berkabung kan nggak boleh untuk nikah. Tapi saya nggak tahu ya kondisinya sekarang masih utuh apa udah cerai gitu. Tapi ya nggak tahu kita, ya saya nggak ngikutin sih Mas, tapi hari itu juga nggak gimana Masa sih. iya mau ngikutin sih, mantau terus tiap hari? Nggak gimana sih Mas. Waktu itu ya saya nggak tahu sekarang sih. Iya sih lebih kayak Ya tadi kalau saya pertebalkan bulan Suro itu mungkin untuk yang sudah berkeluarga, ya bulan dimana kalau orang Jawa bilang itu kan nggak orang nompo besek itu Mas, nggak nerima surat undangan sama
Kalau BCA. ada BCA di meja itu ada 3 tumpuk itu kan nyumbang tuh resepsi bahwa amplop itu kan bisa dihitung kan gitu. Kalau orang Jawa dulu mah bilangnya kan pas suro ini leren BCA. Maksudnya kalau pas bulan suro ini Nggak ada sementara pesta lah berhenti ya, berhenti dulu. itu kan tujuannya nanti nyumbang Mas, nyumbang amplop tuh loh Mas kalau Iya. hadir kondangan kan. Hadir kondangan juga. Ada kan ada juga kalau kondangan itu kan amplopnya didata ya. Misalkan A ngasih 100, B ngasih 50, nanti pas ada acara lagi hajatan serupa dikembalikan. Betul. Sepakat. Jadi kalau bulan surat itu istirahat Leren dulu, dulu ya, leren leren dulu. se, gitu. leren se. Nah, lanjut nih Om. Apa ini aku baru tahu, baru dengar malah. Siji karo telu, anak pertama menikah dengan anak ketiga. Siji jejer telu. Itu maksudnya gimana itu Om? Itu anak satu ini Mas, kalau siji sama tiga itu, 1 sama 3 itu dia anak pertama nikah sama anak ketiga. Itu biasanya yang pertama ini laki-laki, yang ketiga ini perempuan. Biasanya kebanyakan itu walaupun nggak mungkin ada sebaliknya. Disarankan anak pertama itu nikah sama anak kedua, atau anak pertama nikah sama anak keempat gitu. Kelangkahan, kalau bukan kelangkahan ya, dilangkahi. Ada yang langkahi kelangkahan, ada yang nanti dihitung waktunya nggak pas juga gitu, membawa hal nggak baik gitu, sial atau apa. Kalau siji jejer telu itu maksudnya anak pertama nikah sama anak pertama berikutnya, bapaknya ini juga anak pertama, jadi harus ada yang ngalah salah satu dalam keluarga besar. Ngalahnya apa yang meninggal itu nggak boleh. Iya, jadi ada A B C. A ini bapaknya B, B pacaran sama C mau nikah. Ternyata si A ini anak pertama dari urutannya pertama, ini juga anak pertama dari A, B ini. Kemudian C juga anak pertama dari D, walaupun D ini anak kedua. Nah itu nggak boleh. Udah gitu, siji jejer telu, jadi satu. Karena ini kan nanti harus ngalah salah satu, itu juga. Ngalahnya tuh dalam artian tadi itu? Katanya sakit apa meninggal, nggak kuat gitu. Tapi iya juga sih Mas, diyakini selain weton, kalau kayak sio sih, kan 3 tadi 3, 6. Nah pertama dapat yang ketiga itu mah nggak boleh. Tapi kalau ini berlaku untuk yang hitungan kejauhannya masih kuat. Modern mah bebas kali, penting uang mahar apa seserahan. Yang penting terus kata kamu ngasih pajero apa enggak, itu yang beliin ada 1 miliar uang, ngasih udah punya sertifikat tanah semua dibalik atas nama istri misal gitu mah bebas ya Om ya. Bebas itu. Yang ngiring-ngiringan pakai towing gitu sama tuh. Ngiring-ngiringan pakai horeg ya. Horeg ya. Betul. Nah, lagi nih Om. Iya. Rumah berjarak 5 langkah atau berseberangan. Nah, katanya ada mitos bahwa jika calon pasangan rumahnya dekat 5 langkah atau persis itu tidak baik, bisa membawa masalah ke depannya. Iya, itu logika Mas sebenarnya. Itu kan penggo ya sama tetangga ya. Lah kalau kekewoan itu nanti malah berantem terus tuh sama keluarga. Silang biasanya nanti. Kalau dekat terlalu mengenal karakter. Kan nggak boleh Mas. Apapun kalau menurut saya, saran saya ya, apapun itu kalau sudah menikah pergilah menjauh sejauh mungkin deh. Kita bertengkar di satu lingkungan yang sama udah gitu. Dan kalau itu mah dekat banget terus sama mertua ya udah kelar hidup lu udah gitu. Nggak usah berharap hidup lama lah itu. Iya, logika aja Om ya. Logika aja menurut saya sih itu. Kalau jilu apa jadi telu itu ya agak mikir gitu ya. Tapi kalau ini ya banyak urusan campur. Mertua, ipar semua di situ ngumpul di satu RT gitu. Oh iyalah udah selesai itu. Apalagi nanti mau tanggal berapa, mau pakai baju apa, wah itu banyak. Mana menikah nggak hanya menyatukan 2 orang laki-laki perempuan tapi juga menyatukan 2 keluarga. Iya, betul. Banyak loh yang dipikirkan, banyak loh. Ini lebih repot sih memang. Iya, jangan kalian terus ditanya. Itu buat yang tanya-tanya kapan nikah, kalian tanggung jawab. Kalau kemudian yang nikah terus frustasi gini, kena masalah apa-apa gitu. Jadi jangan terburu-buru. Lebih baik terlambat menikah daripada salah milih pasangan loh. Hati-hati. Beneran. Lanjut nih Om, memindahkan cincin tunangan menjelang nikahan membawa sial. Katanya ada kepercayaan kalau cincin tunangan yang sudah dipasang kemudian dipindah sebelum waktu pernikahan, misalnya dari tangan satu ke tangan lain atau diubah letaknya, bisa membawa hal tidak baik. Mungkin ya ini lebih ke etika aja sih Mas.
Misalkan dari kiri kan kalau itu Nah, dipindah sini. Itu waktu saya tak balik matanya. Ini biar nggak kelihatan kalau cincin tunangan kan di kiri dulu, sekarang pindah ke kanan. lebih ke etik aja sih itu Etika, ya. etika secara ini bukan perhiasan semata perhiasan, tapi sesuatu yang mengikat ya, mengunci. Tapi mitos emang ada-ada aja sih yang Iya. mindahin cincin doang bisa sekeos itu. Tapi ada ini tertentu nggak sih Om? Apa perkara gaibnya di hal itu nggak ada ya? Itu mah lebih ke etika aja. Enggak etika, enggak main-main menurut saya. Ini kan buat kata ya ngunci. Mengunci ya Om ya. Ya mengunci, menikah itu dikunci kita, enggak terus gampang sebebas itu. Konsekuensi. Kan Saya kadang tahu loh kata-kata itu Mas, saya terima nikah dan kawinnya ini berarti menerima semuanya. berat Om itu ya. Iya, enggak sembarangan. Memindahkan rumah ke rumah yang lain. Iya. Gitu, Om. Betul. Nah, next nih Om. Larangan pernikahan antar suku tertentu. Contoh. Tadi itu. Mitos bahwa orang Jawa dan Sunda katanya Jadi karena salah sejarah satu. perang bubar. Iya. Ya, itu enggak juga sih Om ya. Enggak juga. Tergantung individualnya. Enggak juga, teman-teman. sesama satu suku aja yang bisa banyak. Kecuali beda Yang spesies ya Om. Beda Nggak spesies. boleh. Apa? Beda spesies. Ya beda kromosomnya. Nggak tahu nanti. Mau sekarang kok nggak apa-apa dah nikah terus mau beli boneka gitu. Iya. Negara-negara maju tuh biasanya itu. Perjalanan di ekonomi itu. Indonesia jangan loh ya. Jangan sampai lah kayak Krisis, gitu. iya, tapi memang kondisi sekarang kalau mau menikah pikir 2 kali 1000 kali sih. Betul. Apalagi laki-laki. Tapi jangan sampai menikah anime juga Om. Ya itu tadi saya bilang itu. Ya, Ya, apalagi ya mungkin menikah sama anime terus nggak ngasih nafkah kan. Iya. Ada yang Tinggal- udah. Ya belum nikah aku tuh ini. Oh iya, kan OTW. Ya, tanya satu-satu gitu, coba nggak usah yang baik-baik, yang negatif udah ditanyain Mas, biar punya pandangan gitu kan, mumetnya kayak apa nanti. Gitu. Oke, dan yang terakhir nih Om. Ujiannya beda-beda semua. Memilih motif batik tertentu untuk baju pengantin. Nah, ada kepercayaan bahwa motif batik yang digunakan di kain pengantin harus baik atau membawa simbol positif. Motif yang dianggap kurang baik, misalnya yang tidak bermakna pertengkaran atau perpecahan, sebaiknya dihindari agar tidak mengundang arti negatif. Iya, itu kan sebenarnya gini Thomas, mengacu pada harapan dan doa. Sebenarnya gini kan, perkataan adalah doa ya. Apa yang kita kenakan ini kan semuanya doa. Nah di batik itu ya sama, misalkan di situ motif-motif sido biasanya ya. Sido biasanya. Sido itu yang dia gini Mas, kayak tempe garis gini tuh lah Mas. Nek parang kan dia gini, Miring, satu ya, arah, miring. gini semua miring, tapi ini ketemu gini. Nah, kayak gini tuh motif sido. Ada di situ ada sido mukti. Mukti itu kan artinya jaya. Mukti lah, perangkat derajatnya baik, sido asi, sido welas, ada macam-macam ada. Sido itu saya kurang mendalami tentang batik, tapi memang ketika menikah ada beberapa motif-motif batik, salah satunya sido mukti, sido asi gitu, yang disarankan untuk dipakai. Oh, disarankan untuk dipakai. Kalau kita ngeliat, kan kalau Jogja Solo kan khas banget ya. Kan biasanya kalau pakai apa ini paisan, entah itu gaya Solo salah gaya Jogja, batiknya itu sangat berpengaruh yang dipakai, termasuk prosesi sebelum itu. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada. Rangkaiannya lah ya. Rangkaiannya mungkin kalau yang masih di keraton atau apa mungkin masih ada. Jadi dulu ada pingitan dipingit. Jadi bahkan gini Mas, kalau mau nikah itu sekurang dari 7 hari atau 35 hari, bahkan maaf kalau saya salah karena saya tidak mendalami ini, tapi pernah membaca ada istilah dipingit. Bahkan ketika ijab itu kan calonnya kita itu nggak ada baiknya kan sebenarnya nggak berjajar, tapi kita dengan bapaknya. Apalagi kalau yang kita nih yang punya anak perempuan kan nanti kita akan jadi yang ngijabin. Terutama anak perempuan pertama itu paling penting itu Mas, maaf kata. Kan kalau di agama mama ya kalau kemudian apa MBA gitu, kemudian anaknya pertama laki perempuan, bapaknya kan nggak boleh nanti jadi untuk ngijabin itu. Nanti sangat sakralnya sejauh itu gitu. Nah, ketika kita laki-laki itu kan meminta dari bapaknya anak perempuan itu. Nah, nanti setelah selesai kita dianggap sah gitu, anaknya dibawa keluar yang perempuan. Nah, selama 7 hari itu dipingit sebenarnya atau 40 hari nggak boleh ketemu mempelai laki-laki sama sekali. Jadi dipingit itu disiapin Mas. Disiapin benar itu. Berkata didandani baik secara religius, magis ataupun secara medis itu semua didandani semua.
Biasanya Permak lah ya Om ya. semua di ini, bahkan ada yang disebul pakai apa ini? Asap rokok. Asap rokok. Vape sekarang asap. Saya nggak tahu. Itu beda, biasanya paisnya Mas iya, itu. sorry. Terus ada yang apa di asap-asap di bagian kewanitaan, ada itu juga. Biar nanti ini itu sama ada yang mandi pakai luluran apa gitu. Coca-Cola. Oh enggak ya? Tapi yang paling sadar menurut saya Enggak. itu Mas, nanti ketika sah gini baru oke, sudah diserahkan dari bapaknya ke mantunya, mempelai laki-laki, dibuka tuh pintu tuh, istri datang, Kirain dia pertama antar, dong ya, iya. bener gitu. Jadi ketika hijab itu benernya nggak sebelahan, Iya. Memang. terutama di muslim ya gitu, nggak sebelahan gini, kan kita minta sama bapaknya. Nanti ketika udah hijau kan udah jadi mahram kan. Baru dikasihkan, Baru dikasih. gitu. Menarik ya, mitos-mitos ternyata menarik nih teman-teman tentang pernikahan nih, bisa panjang sebenarnya. Nah, kita bahas ke sesi selanjutnya Om ya. Jadi setelah kita melihat semua tragedi-tragedi, mitos-mitos dan lain-lain, kita kan mesti tahu nih Om, apa persiapan dan pencegahannya. Nah, jadi sebenarnya apa saja yang sebaiknya dipersiapkan nih Om secara spiritual sebelum melangsungkan pernikahan? Ya tentunya pertama adalah ini ya Mas ya, kesiapan batin. Ditanyakan lagi sudah siap apa enggak, terutama laki-laki. Karena tentunya perempuan itu kan ngikut ya. Laki-laki itu harus yang memegang teguh ini karena harus ikut. Kita kembalikan lagi nikah ini apakah karena diburu apa ini? Karena pertanyaan kapan kawin misalkan ya, apa pengen status saja atau ingin menyalurkan syahwat gitu ya. Melarikan syahwat. Iya kan macam-macam Mas gitu. Nah ini kita siapkan tentunya sebagai laki-laki adalah kesiapan secara kematangan secara emosi dan finansial. Utama loh finansial, nggak kemudian materi nggak loh, kita siap loh. Ngebawa anak orang jangan sampai anak orang dan anak kita sendiri sengsara. Gitu kan harus kuat bener. Iya, harus dipersiapkan ya Om ya. Jadi tidak hanya ini secara spiritual itu, tapi spiritual juga tentu kita secara ibadah sudah gimana, sudah baik apa belum. Untuk berikutnya adalah mungkin untuk menghindari hal-hal yang tadi kita sampaikan secara metafisik, ada baiknya mungkin berpuasa atau padusan atau apa. Terus hindari aib juga, jangan terus masih lamaran udah gayanya kayak udah nikah, bisa selesai mungkin hadir orang ketiga nanti mantan datang ini. Iya ya. Atau BI checkingnya ketahuan. Ada aja gitu. Oke, nah gimana kiat-kiat untuk menjaga energi positif nih Om menjelang hari pernikahan atau bahkan saat menikah? Kan kadang maintaining energi positif itu kan lumayan agak sulit, apalagi ketika di mau mendekati hari pernikahan tuh biasanya suka ada aja kan masalahnya. Nah itu kita bagaimana caranya ngejaga energi positif itu sampai menjelang hari pernikahan Om? Ya tentunya komunikasi sih Mas menurut saya. Dari dulu juga sama, sebelum menjelang pernikahan tentu godaan ujian itu banyak, tapi keteguhan sih salah satu ngambek ya, harus kita jangan ego utama. Jangan ego. Harus mengalah bukan berarti kalah ya. Tapi kita tetap keteguhannya itu, komunikasi paling utama, paling penting. Walaupun satunya sedang tergoda bisikan-bisikan setan gitu, tapi kita jangan kena setannya juga, jangan jadi setan berdua bubar nanti. Iya. Repot ya Om. Mantepnya aja. Toh kalau duduk nggak kemana, kita aja mikir aja. Ya Om, terus selanjutnya nih Om ya, kita, aku dan mungkin teman-teman sebagai generasi muda itu bagaimana untuk menyikapi maksudnya tentang tradisi atau mitos atau bahkan yang lagi persiapan nih mau menikah nih Om, gitu. Bagaimana cara menyeimbangkan hal-hal itu dengan hal-hal modern? Ya tentunya dikomunikasikan dengan keluarga Mas. Apakah masih dengan hal seperti itu atau seperti apa? Menurut saya saran orang tua juga itu didengarkan. Kalau kita ngomong mitos dan tidak mitos itu tergantung pola pikir dan budaya setempat sih. Keluarga itu saya maksud, budaya keluarga. Kalau keluarganya nggak mengenal itu, menurut saya fine-fine aja nggak pakai. Tapi kalau keluarganya masih totok, masih apa, pasti pakai. Ya. Jalani prosesnya nggak main-main loh, sampai 3 hari, 7 hari. Banyak. Kadang lihat kita ribet ya gitu. Saya sendiri juga. Selain ribet biaya juga Om. Iya ya, itu saya juga melihat kebetulan kita satu frekuensi sama istri dan kedua keluarga gitu. Jadi bukan kita mengecampingkan itu, tapi bagaimana kita nyari simpel, tapi sakralitasnya nggak hilang. Terganggu gitu ya. Gitu. Oke, dan jika ada tanda-tanda mistis nih Om, lagi hijab petir lah atau tiba-tiba ada gangguan apa, itu langkah terbaik untuk menghindari atau bahkan memagri itu seperti apa Om?
Tentunya mungkin ini ya Mas, sebelum itu juga perhitungan weton dan macam-macam, karena ada di beberapa sesi bahwa ketika mulai akan ijab kabul ada yang perempuannya itu kena guna-guna dari mantan. Iya, kesurupan, misalkan tiba-tiba pingsan. Ya bagi saya sebelum itu juga diperhatikan, karena ini masalah yang simple tapi kompleks nanti. Aku juga pernah dengar Om, katanya si makanan-makanan itu pernah tiba-tiba basi juga. Bahkan kan pernah tuh ada di TikTok waktu itu yang ijab perempuannya langsung wah gini. Meninggal gitu. Oh, ada yang kesurupan. Ya, bukan guna-guna istri muda tapi guna-guna mantan. Bisa mantan istri, bisa mantan pacar iya gitu. juga sih, mengerikan. Pokoknya tetap harus dijaga yang tadi ya Om, energi positifnya. Kita juga jangan melakukan hal aneh-aneh kayak gitu. Nah, terakhir nih Om, buat teman-teman yang mungkin sedang menuju hari-hari pernikahan atau sedang mempersiapkan pernikahannya, apa nih yang Om Hao bisa kasih kiat-kiat buat teman-teman? Tentu ini ya, kadang gini, kalau kita ngomong pacaran lama itu juga nggak menjamin nanti keluarga langgeng sebenarnya. Bina keluarga, karena karakter kebiasaan macam-macam akan ketahuan ketika kita satu rumah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita ketemu terus. Tentu kalau masih ada kebimbangan, kalau di Islam ya itu salatlah istikharah ya. Akan diberikan petunjuk nanti, itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu sudah diberikan petunjuk dan maju, ya mantapkan itu. Ketika nanti sudah mantap, sudah lamaran macam-macam, jadikanlah rahasia. Jangan sampai itu diumbar menurut saya. Karena di luar sana banyak sekali yang nggak suka ketika orang itu bahagia atau merasa iri. Evil eye ya, mata iblis itu ya. Iya. Apapun itu menurut saya rencana, kemudian bahkan maaf ya, ketika mengandung itu juga ya. Nanti kan ada gangguan kayak bayi dipindah atau apa, hati-hati itu juga, karena ain itu sangat nyata menurut saya. Jadi rahasiakanlah lamaranmu, tapi sampaikanlah pernikahanmu. Oke. Pokoknya teman-teman yang mau nikah tetap stay cool, hati-hati aja, karena kadang kita nggak bisa duga apa yang terjadi di hari sebelum pernikahan, bahkan di hari pernikahan itu banyak hal yang unpredictable ya Om ya, makanya selalu dijaga. Iya, banyak loh Mas, Amin satu yang ketahuan gini gitu sampai gila. Banyak. Karena gembor-gembornya wah. Nah, makanya sebelum ke pernikahan nih berusaha jadi orang baik dulu Om ya, jadi orang yang terbaik buat diri sendiri, buat orang lain juga. Oke, cukup. Iya, terutama bagi kaum Adam ya. Betul. Itu sangat sakral loh, itu hati-hati tentang pernikahan itu. Kalau belum yakin, belum mantap, finansial belum stabil ya jangan dulu. Dan karena keburu nafsu atau kata orang gitu. Dan perempuan juga hati-hati, jangan tergoda janji manis dan pelajari semaksimal mungkin. Stay jomblo, pernikahan langsung ya Om ya. Iya, betul. Oke, kita tutup. Terima kasih untuk semuanya dan tetap dukung Opsan, juga tim KCJ dan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng, setelah share sebanyak mungkin dan tinggalkan kritik, masukan dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.